Apa yang kalian lihat barusan bukan sekedar pekerjaan paling kotor. Ia adalah salah satu pekerjaan paling berbahaya di dunia modern ini. Dan yang membuatnya lebih aneh, pekerjaan ini sebenarnya sudah dilarang oleh hukum negara India sendiri. Secara resmi, dan di atas kertas, manual scavenging sudah dihapus. Tapi di dunia nyata, ia masih hidup. Dan bukan hidup diam-diam, ia berjalan setiap pagi, masuk ke selokan, turun ke septic tank, dan mengangkat kotoran manusia dengan tangan kosong. Dan pertanyaannya, kenapa orang mau melakukan ini? Kenapa sistem membiarkan ini terus terjadi? Dan kalau kamu mengikuti cerita ini sampai akhir, kamu akan melihat bahwa pekerjaan ini bukan soal kemiskinan, bukan cuma soal kurang pendidikan, tapi tentang satu struktur sosial yang secara tidak resmi masih menentukan siapa yang boleh hidup layak dan siapa yang secara diam-diam disiapkan untuk pekerjaan yang paling kotor ini. Manual scavenging bukan sekedar petugas kebersihan. मैं घर से सुबह निकलता हूँ ना तो मेरे घर में मेरे बच्चों को पता नहीं है कि मैं घर में घुसूंगा या नहीं घुसूंगा. Ia adalah pekerjaan di mana seseorang masuk ke septic tank, selokan tertutup, dan saluran limbah kota untuk mengangkat kotoran manusia secara manual, tanpa mesin, tanpa ventilasi, dan tanpa perlindungan memadai. Menurut data pemerintahan India sendiri, pekerjaan ini seharusnya sudah ilegal sejak 1993 dan diperkuat lagi tahun 2013. Secara hukum dilarang, tapi secara realita masih terjadi setiap hari. Ribuan kota masih menggunakan sistem drainase lama, banyak rumah yang tidak terhubung sistem modern, dan ketika saluran mampet, seseorang tetap harus turun. Dan yang turun hampir selalu kaum Dalit. Kenapa? Karena ini bukan sekedar soal teknis, ini soal warisan sosial ratusan tahun lalu. दुकान थी, उन्होंने जल्दी से छेनी हथौड़े से वो पाइप को काट करके वो मलबा निकाला तब मेरा हाथ बाहर आया. Sistem kasta India membagi manusia berdasarkan kelahiran, bukan pendidikan, bukan kemampuan, dan bukan pilihan. Kaum Dalit berada di lapisan paling bawah. Secara tradisi mereka dianggap najis. Tidak boleh menyentuh kelompok atas, tidak boleh masuk ke kuil tertentu, dan tidak boleh menggunakan sumur yang sama. Dan pekerjaan yang diwariskan ke mereka sejak ratusan tahun lalu adalah membersihkan bangkai, limbah, toilet kering, dan selokan. Dan ketika India merdeka, negara berkata, kita hapus sistem kasta ini. Dan secara hukum benar, tapi hukum tidak otomatis menghapus mentalitas. Karena di banyak desa dan kota, anak kaum Dalit masih duduk terpisah di sekolah, masih diberi piring terpisah di warung, dan masih ditolak saat melamar pekerjaan. Dan ketika kesempatan ekonomi tertutup, pilihan mereka mulai menyempit. Bukan karena mereka mau, tapi karena tidak diberi ruang untuk keluar dari situasi ini. Dan sekarang kita masuk ke bagian yang paling sensitif. Secara hukum, manual scavenging sudah dilarang. And manual scavengers. Why we have not yet been able to... Pada tahun 2013, Parlemen India mengesahkan undang-undang resmi yang bernama The Prohibition of Employment as Manual Scavengers and the Rehabilitation Act. Isinya tegas, melarang penggunaan manusia untuk membersihkan kotoran manusia secara manual, kewajiban rehabilitasi korban, dan memberi sanksi pidana pada pelanggar. Di atas kertas ini terlihat seperti kemenangan, tapi 10 tahun kemudian, pekerjaan ini masih ada. Kenapa? Jawabannya ada di level pemerintahan kota. Di India sendiri, urusan kebersihan ditangani oleh Municipal Corporation, semacam pemerintahan kota. Dan sejak 2000-an, banyak kota mengadopsi sistem privatisasi sanitasi. Artinya, pemerintah kota tidak lagi membersihkan sendiri. Mereka membuka tender, dan perusahaan swasta mengambil alih. Ini tercatat dalam kebijakan urban sanitation yang diawasi oleh Ministry of Housing and Urban Affairs. Nah, masalahnya muncul di sistem tender ini. Tender kebersihan hampir selalu dimenangkan oleh penawar termurah. Bukan yang paling aman, bukan yang paling manusiawi, tapi yang paling murah. Dan di sini, kalkulasinya sederhana. Satu unit mesin jetting saver modern biasa menelan biaya puluhan ribu dolar. Dan operator perlu disertifikasi dan perawatannya harus rutin dan mahal. Sementara pekerjaan harian dibayari per hari, tanpa kontrak, tanpa asuransi, dan tanpa tanggung jawab jangka panjang. Kontraktor tidak mencatat mereka sebagai manual scavenger di kontrak. Mereka mencatat sebagai helper, temporary labor, dan sanitation assistant. Dan secara hukum, pekerjaan itu memang tidak ada,
Tapi secara fisik, tubuh manusia tetap masuk ke lubang. Inilah celah sistem. Hukum nasional melarang, tapi sistem kota menciptakan ruang yang abu-abu. Dan di ruang inilah, praktik lama tetap bertahan. Bukan karena tidak ada aturan, tapi karena aturan tidak didesain untuk melawan logika pasar murah. Kalau kita bicara soal angka, menurut data resmi National Commission for Safai Karamkaris atau NCSK, lembaga pemerintah India yang mengawasi pekerjaan kebersihan, mereka mengatakan ratusan pekerja sanitasi meninggal akibat pembersihan septic tank dan shower sejak 2013. Was a response by the social justice between manual scavenging and sewer cleaning as far as this issue is concerned. Now, according to the Center's Tapi itu hanya yang tercatat, karena menurut organisasi hak asasi seperti Safai Karamkari Andolan dan laporan Human Rights Watch menyebutkan angka sebenarnya jauh lebih besar, karena banyak kematian tidak pernah masuk ke sistem. Dan alasannya karena status kerja mereka tidak resmi. Kalau seorang meninggal tanpa kontrak, negara sulit mengklasifikasikannya sebagai kematian akibat pekerjaan. Penyebab kematiannya hampir selalu sama sebenarnya, karena gas hidrogen sulfida, metana, dan amonia. Gas-gas ini bisa membuat pingsan dalam 30-60 detik. Dan ini bisa terjadi karena pada prakteknya, para pekerja manual scavenging tidak memakai masker industri, tidak memakai sensor gas, dan tidak memakai tabung oksigen. Dan yang lebih kejam adalah efek sosialnya. Karena menurut data Ministry of Social Justice and Empowerment, banyak keluarga korban tidak menerima kompensasi secara adil. Ini dikarenakan karena dokumen kerja tidak lengkap, status korban tidak tercatat sebagai manual scavenger, dan proses klaim yang sangat-sangat berbelit. Dan ketika mencari nafkah sudah meninggal, kemiskinan keluarga akan langsung jatuh. Anak berhenti sekolah, utang menumpuk, dan tekanan ekonomi mulai naik. Lalu lingkaran itu mulai lagi, anggota keluarga lain masuk pekerjaan yang sama. Bukan karena tradisi, bukan karena tidak ada pilihan, tapi karena sistem mendorong mereka kembali ke tempat yang sama. Sebenarnya secara resmi, pemerintah pusat India meluncurkan beberapa program besar yang luar biasa. Yang paling terkenal, Swachh Bharat Mission atau Clean India Mission, diluncurkan tahun 2014 dengan tujuannya modernisasi sanitasi, menghapus open defecation, dan mengurangi pekerjaan manual scavenging. Dan ada juga program khusus rehabilitasi, Self-Employment Scheme from Rehabilitation of Manual Scavengers. Dan ini di bawah Ministry of Social Justice and Empowerment. Isinya luar biasa bagus, bantuan tunai, pelatihan kerja, dan pinjaman usaha mikro. Tapi masalahnya bukan di niat itu. Masalahnya adalah jarak antara kebijakan pusat dan realita di lapangan. Audit pemerintah dan laporan Comptroller and Auditor General of India menemukan data manual scavengers antar negara bagian tidak sinkron. Banyak kota melaporkan nol manual scavengers meskipun prakteknya sebenarnya masih ada. Dan dana rehabilitasi sering terlambat atau tidak terserap. Pelatihan kerja sering tidak terhubung ke pasar kerja nyata, dan di tingkat kota, kepentingan ekonomi tetap menang. Karena membangun sistem cyber tertutup modern membutuhkan anggaran yang besar, dan perencanaan jangka panjang, dan perubahan struktur kerja. Sementara kontrak outsourcing bisa diperpanjang setiap tahun. Lebih murah, lebih cepat, dan lebih politis. Dan selama logika itu dipertahankan, manual scavenging tidak akan pernah hilang. Ia hanya berubah bentuk, lebih tersembunyi dan sunyi, lebih sulit dibuktikan. India hari ini mengirimkan satelit ke luar angkasa. 1, 0, and lift, resupply, and to do research on the Houston now controlling and shore up the International Space Station. Menjadi pusat IT dunia dan startup unicorn bermunculan. Tapi di saat yang sama, masih ada manusia membersihkan kotoran manusia lain dengan tangan yang kosong. Ini bukan soal teknologi, ini soal siapa yang dianggap layak dilindungi. Waktu aku mulai riset ini, aku pikir ini cuma cerita tentang pekerjaan ekstrim. Ternyata bukan. Ini cerita tentang sistem yang mengaku sudah berubah, tapi masih mempertahankan hierarki lama. Tentang hukum yang terlihat bagus di atas kertas, tapi lemah di lorong sempit kota. Dan modernitas India tumbuh cepat di atas struktur sosial lama yang belum selesai. Seolah-olah negara maju dibangun dengan mengorbankan mereka yang paling di bawah. Tentang dunia yang terlihat modern di layar, tapi masih sangat kuno dalam memperlakukan manusia.
Dan mungkin pertanyaannya paling tidak nyaman bukan kenapa ini masih terjadi di India, tapi berapa banyak hal di dunia kita hari ini yang terlihat bersih di permukaan karena ada orang lain yang dipaksa mengotori hidupnya untuk kebersihan kota kita. Aneh memang, tapi inilah realita scavenging di India.